So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Pova 6 Pro. Ya, versi Pro dari Tecno Pova 6 yang 2 bulan lalu udah kita bahas. Tecno Pova 6 Pro ini sendiri itu dibanderol dengan harga 3,3 juta ya. Cuma kalau kalian cari di online ini ya udah cukup banyak yang jual dengan angka 3,1 juta. Oke, buat desain Pova 6 Pro ini tuh identik banget sama Pova 6 biasa ya. Yang ngebedain bulatan kameranya ini nambah jadi 3. Ya meskipun kamera utamanya cuma satu aja, alias cuma nambah-nambahin gimmick, harus diakui desainnya ini sangar sih. Buat cowok apalagi yang doyan ngegame, ini tuh cukup kelihatan keren karena udah berasa kayak megang HP gaming. Oh ya, buat case bawaannya harus diapresiasi kalau ini cakep. Dia modelnya hybrid, jadi sisi-sisinya itu soft case. Sementara buat yang nutupin bodi belakang itu hard case transparan. Di sisi atas ini ada lubang mic, grill speaker, dan IR blaster. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Terus di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot. Jadi tuh bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Dan sementara itu buat di sisi bawahnya, ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Pova 6 Pro ini udah stereo speaker. Untuk NFC tentunya udah ada ya, terus buat fingerprint ini juga udah ada di dalam layar yang kecepatan bacanya nggak cepet-cepet amat tapi at least masih lumayan nyaman buat dipakai. HP ini juga udah punya IP rating IP53 yang bikin dia tahan sama cipratan air. Lumayan ngeproteksi lah kalau misal lagi aktivitas outdoor dan tiba-tiba ada gerimis. Oke, buat layar Pova 6 Pro ini itu pakai panel AMOLED, resolusinya Full HD Plus dengan size layar yang ada di 6,78 inci. Untuk kualitas gambar yang ditampilin ya layaknya panel AMOLED biasa lah ya. Gambarnya udah cakep, warnanya keluar, viewing angle-nya bagus, hitamnya juga pekat, yang buat dipakai nonton pastinya ini enak. Refresh rate ini ada di 120 Hz yang buat dipakai scrolling udah berasa smooth dan nyaman ya. Sama dia tuh juga udah punya peak brightness 1300 nits yang cukup terang buat penggunaan di luar ruangan. Bezel layar nggak terlalu tipis-tipis amat, tapi aku sukanya sisi atas dan bawah meskipun lebih tebal dari sisi kanan kirinya, tapi tuh dia tebelnya ya mirip-mirip ya, jadi kelihatan bagus kalau dilihat. Overall sih kualitasnya ini udah cakep dan ya pastinya buat dipakai berbagai macam aktivitas ini udah nyaman lah buat dipakai. Oke, lanjut kalau buat performa Pova 6 Pro ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 6080 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Pilihan storage ini cuma ada satu aja, yaitu 12/256 GB yang lega banget nih buat ukuran HP harga 3 juta. Buat performanya sih udah pasti aman lah ya buat aktivitas harian. Sementara itu kalau buat dipakai main game, langsung aja kita cobain. Main Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan refresh rate super. Selama ngetes ini bisa dapat 90 fps tapi lebih sering ada di 80 fps. Nah, kalau pakai settingan grafik lebih rendah, macam high atau medium, bisa deh dia lebih stabil buat dapetin 90 fps. Jadi ya udah cukup enak buat dipakai. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Pas aku coba main di Smooth Extreme-nya ini udah aman banget buat dapetin 60 fps. Cuma ya agak sesekali ada frame drop ya, tapi ya nggak terlalu begitu mengganggu. Terus pas aku cobain di HDR Ultranya pun ini juga masih bisa lumayan aman. 40 fps bisa didapat di sini dengan cukup aman dan ya sama kayak smoothnya tadi, di sini juga ada beberapa kali frame drop tapi bukan yang ngeganggu. Lanjut kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest dan hasilnya FPS yang didapat ini rata-rata ada di kisaran 40-50 fps. Angka yang lumayan bagus apalagi kita tahu Genshin ini adalah salah satu game berat yang sulit buat ditaklukin dan Pova 6 Pro ini di settingan lowestnya udah bisa jalan dengan cukup lancar ya udah lumayan bagus. Kalau buat baterai Tecno Pova 6 Pro ini itu punya baterai berkapasitas badak yaitu 6000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 5%, liatin IG Reel selama sejam baterainya berkurang sebanyak 6%, dan buat main Genshin Impact di settingan lowest selama sejam baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 70 watt yang kenceng banget dan menariknya dia ada fitur bypass charging ya. Lumayan enak lah buat yang suka main game berjam-jam. Buat sistem operasi Tecno Pova 6 Pro ini itu pakai iOS 14 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri Tecno ngasih 2 kali Android update dan 2 tahun security patch. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecno Pova 6 Pro ini itu dibekali dengan setup triple kamera, di mana ini ada satu kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel. Sementara sisanya ini tuh cuma gimmick atau bahasa halusnya itu pemanis aja, yaitu depth sensor 2 megapiksel dan auxiliary lens. Nah, kalau buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel.
Buat hasil fotonya untuk ukuran HP Tecno ini cakep ya. Kalian bisa lihat aja dari hasil foto-foto berikut, dimana warnanya itu lumayan nendang, dynamic range-nya ini juga lumayan oke, dan detail gambarnya juga lumayan tajam. Mungkin di kelas harganya bukan yang terbaik, tapi ya ini udah cukup banget lah buat kelas HP harga 3 jutaan. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Tecno Pova 6 Pro direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan ya, ini aku lagi pakai coba buat jalan ya. Masih kerasa gempa buminya. Cuma nanti ada mode ultra steady, kita bisa aktifin biar hasilnya nggak getar-getar gini. Nah, ini ultra steady udah aktif, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya video sebelum ini sama yang sekarang, dimana yang ini jauh lebih stabil, cuma ya di crop kayak biasa. Nah, tadi turun tangga masih kerasa stabil, masih kejaga, masih oke lah. Ada juga Full HD 30, Full HD 60. Cuma di sini nggak ada ultra steady ya, jadi ya kalian cuma bisa ngerekam dengan ya kalian harus terima dengan gempa buminya seperti ini. Mungkin bakal lebih cocok untuk video yang diem aja di tempat, misal pakai tripod gitu. Transient kayak biasa, 2K 30 dikasih juga. Cuma di sini juga nggak bisa ultra steady, jadi ya hasilnya seperti ini. Ini ada burung dara ya, burung merpati, nggak tahu namanya burung apa. Ini kita coba ngezoom 5 kali, kalau mentok berapa nih? 10 kali hasilnya seperti ini. Kayaknya kurang oke sih. Kalau 5 kali mungkin masih oke. 3 kali lah ya. Ya. Oke, kalau ini buat kamera depannya Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Kalau kita ke backlight seperti ini, muka masih sedikit kelihatan, cuma nggak yang terlalu oke. Langit sebenarnya ini biru banget, cuma dibuat sedikit lebih putih, tapi masih ada biru-birunya dikit. Ya, dynamic range-nya lumayan oke, bukan yang oke banget. Terus kalau dipakai jalan dia masih ada gempa buminya gitu, cuma nanti ada kayak biasa, kayak kamera belakang tadi ada ultra steady-nya. Nah, ini ultra steady udah aktif, kalian bisa lihat sendiri dia lebih nge-crop, cuma ya lebih stabil. Mungkin ini lebih oke ya kalau misal buat dipakai nge-vlog. Ini Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan pastinya juga gempa bumi. Kalau buat backlight-nya mirip-mirip seperti ini hasilnya. Terakhir 2K 30 hasilnya seperti ini. Backlight-nya juga masih mirip-mirip. Kalau dipakai jalan ya juga masih gempa bumi. Kalau tangan kalian nggak stabil bakal kerasa gempa bumi ya. Cuma kalau ini aku udah berjuang sekuat tenaga buat tetap stabil ya. Cuma kayaknya masih ada sedikit gempa bumi. Oke, ada bokeh video ya di sini dengan resolusi cuma di 720p aja, jadi nggak bisa yang lebih tinggi. Untuk kerapiannya sendiri lumayan rapi. Kalau dilihat-lihat bagian rambut tuh cukup rapi lah ya. Belakang ngeblurnya juga oke. Ya lumayan. Meskipun resolusinya cuma terbatas di 720p. Oke, mungkin gitu aja. Kita balik ke studio. Ya. Oke, kesimpulannya ini adalah upgrade ya dari seri Pova 5 Pro. Cuma emang dengan harga rilis yang sedikit lebih mahal dari sebelumnya. Buat yang tanya apakah HP ini layak buat dibeli dengan harga 3,1 juta? Menurutku pribadi ya layak, cuma emang belum yang menang banyak aja. Mungkin kalau harganya udah turun jadi 2,9 juta kayak harga waktu flash sale kemarin, baru deh HP ini bisa dibilang menang banyak.
Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.